Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahrani. Sebagai moderator dari kelompok 9, ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu fisiologi endokrin dan hormon yang dihasilkan. Adapun pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, pemateri yang kedua yaitu Resti Febriani, pemateri yang ketiga yaitu Nurluni, pemateri yang keempat Nurul Hijrah, dan yang kelima itu Utami Arif. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama itu apa itu endokrin? Endokrin dalam pengertian bahasa Yunani adalah sekret yang masuk sirkulasi ke dalam darah, yaitu hormon. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresi langsung ke dalam darah dan beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tetapi sekresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah, sehingga dapat mencapai setiap sel darah dalam tubuh. Fungsi kelenjar endokrin secara umum yaitu menghasilkan hormon, mengontrol aktivitas, merangsang aktivitas, dan pertumbuhan kelenjar endokrin yang mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Selanjutnya, fungsi hormon mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, proses oksidatif, perkembangan seksual, dan menjaga keseimbangan fungsi tubuh hemostatis. Selanjutnya, pembaca kedua yaitu Resti Febriani. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu kelenjar dalam sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah area kecil seukuran kacang almond tapi penting di tengah otak. Fungsinya memainkan peran penting dalam produksi hormon dan membantu merangsang banyak proses penting dalam tubuh dan terletak di otak. Adapun hormon yang dihasilkan, salah satunya yaitu hormon pelepas kortikotropin yang berfungsi untuk memberi sinyal pada kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon yang disebut hormon adrenokortikotropik. Hormon selanjutnya yaitu hormon oksitoksin yang mengontrol banyak perilaku dan emosi penting, salah satunya gairah seksual. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terletak di dasar otak besar. Kelenjar ini adalah salah satu kelenjar yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu lobus anterior, menghasilkan hormon tiroksin, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua, intersitatial cell stimulatin hormon, menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Terus lobus yang kedua yaitu lobus intermedia, menghasilkan hormon yang pertama hormon somatotrof yang merangsang tumbuhnya tulang. Yang kedua, melanosit stimulating hormone yang mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Kelenjar yang ketiga yaitu lobus posterior. Lobus posterior ini menghasilkan hormon yang pertama yaitu oksitosin yang merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua yaitu antidiuretik hormon yang mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima
kasih kepada pembaca kedua. Selanjutnya pembaca ketiga yaitu Nuril. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas. Tunggu dulu. Umi. Hari ini saya akan menjelaskan gereja Kiroid atau disebut gereja Bojong. Gereja ini terletak di daerah Leper. Ada laki-laki yang berumur 40 tahun. Gereja ini adalah gereja yang kaya akan pemeliharaan. Gereja Kiroid menghasilkan tiga hormon, yaitu khusus metodologi mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga yaitu kalsium menjaga keseimbangan kalsium di dalam darah. Selanjutnya yaitu kelenjar paranoid atau yang disebut dengan anabola terletak di daerah kelenjar botol. Kelenjar ini mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paranoid hanya menghasilkan satu hormon yaitu paratonal yang mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar ini terletak di atas ginjal. Pada gambar dilihat kopi yang berwarna kuning. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks yang menghasilkan hormon korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur relaksasi air di ginjal. Yang kedua yaitu glukokortikoid yang mengubah protein menjadi glikogen dan mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Yang ketiga yaitu androgen, memiliki sifat kelamin sekunder pada laki-laki. Bagian kedua yaitu medula yang menghasilkan hormon adrenalin yang mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembaca ketiga. Selanjutnya pembaca keempat yaitu Nurul Hijrah. Padanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati, karenanya kadar gula darah akan turun. Nah, yang kedua yaitu glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, karenanya kadar gula darah akan naik. Selanjutnya yaitu kelenjar gonad atau kelamin, terletak di daerah perut atau wanita atau buah sakar dalam struktum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon. Yang pertama yaitu estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder, dan yang kedua yaitu progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Nah, pada laki-laki menghasilkan satu hormon saja, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Nah, selanjutnya yaitu kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar ini terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu sistem timosin untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembaca keempat. Yang terakhir itu pembaca yang kelima, Utami Alif. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit endokrin. Nah, yang pertama yaitu penyakit Addison atau Addison disease. Penyakit
Addison atau Addison disease adalah kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan korteks adrenalin memproduksi hormon kortisol dan aldosteron. Yang kedua yaitu gangguan hormon tiroid. Nah, gangguan hormon tiroid merupakan salah satu gangguan endokrin utama yang menggambarkan 30% hingga 40% dari pasien yang datang dari praktek endokrin. Nah, yang terakhir yaitu penyakit akromegali. Akromegali adalah suatu penyakit dengan kelainan hormonal di mana disebabkan oleh produksi GH yang berlebihan. Insiner tumor hipofisis yang didapat antara 10% sampai 25% dari seluruh neoplasma intrakranial. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pembaca terakhir. Mungkin hanya itu diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.